Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya terima kasih. Sebelum kegiatan belajar dimulai seperti biasa, karena kegiatan kita daring gitu, jangan lupa untuk merapikan dulu tempat belajarnya agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan juga lancar. Jangan lupa cek lagi kembali koneksi internetnya agar tidak kendala ketika pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya kita langsung aja untuk melakukan pengabsenan ya. Di sini yang namanya saya panggil, silakan jawab hadir. Dimulai dari Miftah Rizky Alamsyah, ada? Hadir, Pak. Lalu Muhammad Rizky Anugrah, ada? Hadir, Pak. Lalu ada Hanum Salsabila, ada? Hadir, Pak. Lalu Nur Mauludina, ada? Hadir, Pak. Ya, dan untuk ini izin tadi sudah ada japri ke saya, jadi sudah ada izin. Nah, selanjutnya saya izin untuk share screen ya. Nah, untuk share screen-nya sendiri apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran dasar desain grafis. Di mana materi dasar desain grafis yang akan disampaikan yaitu mengenai format gambar, lalu ada di mana nantinya ada macam-macam format gambar, fungsi dari format gambar itu sendiri, serta dapat mengetahui perbedaan dari setiap format gambar tersebut. Di sini, untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan PowerPoint agar materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan juga lancar. Untuk proses pembelajarannya sendiri, nanti saya akan menjelaskan tentunya serta mencoba untuk berdiskusi agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, berhubung materi kali ini merupakan format gambar, maka nanti saya akan mencoba untuk mempraktikkan materi yang telah dijelaskan. Nah, berhubung ada tugas yang perlu dikerjakan secara berkelompok, silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Buat kelompoknya saya bebaskan. Nah, baik, karena tadi untuk kelompok dibagi masing-masing, dan pembagian kelompoknya pun dikirim melalui chat Zoom ya, maka kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis di Notepad. Nah, untuk kelompok 1 di sini ada Hanum, lalu ada Rizky Anugrah, lalu ada Yeni. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini ada Nur Mauludina, ada Miftah, lalu ada Rizky Faturrahman. Nah, nanti kelompok ini akan mengerjakan tugas dari saya berupa soal tentunya dan juga mencoba, dan dari kedua kelompok ini perwakilannya nanti silahkan untuk menjelaskan gitu. Menjelaskannya yaitu apa saja yang dirasakan ketika mengekspor file gambar, lalu software yang digunakannya pun apa, lalu bagaimana perbandingan gambar dari bitmap ke vektor. Nah, nanti kedua kelompok ini silakan perwakilannya saja untuk mempresentasikannya ke depan. Ke saya maksudnya ya. Salah benar itu urusan belakang pokoknya mah. Yang penting coba dulu analisa dan rubah gambarnya.
karena nanti juga saya akan mencoba mendemokannya ya. Oke, jika sudah kita lanjut ke materi. Langsung saja kita ke materi yang akan dibahas, yaitu mengenai format gambar. Tentunya untuk format gambar sendiri sudah tidak asing lagi gitu ya di telinga kita, baik dari jenis format gambar sendiri dan juga tempat software yang digunakan seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke materi lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu format gambar. Nah, format gambar sendiri merupakan sebuah jenis file yang berbentuk gambar. Gambar tersebut disebut juga sebagai image ataupun picture. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita sendiri dapat melihat format gambar yang disimpan. Bagaimana cara melihatnya? Langsung saja kita bahas. Nah, untuk format gambar dapat kita lihat dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk cara melihat format gambar itu dapat dilihat dari melihat ekstensi dari file, di mana maksudnya itu penulisan ekstensi biasanya ada di akhir suatu file dengan tanda pemisah berupa titik. Seperti di bawah ini ada tulisan Magellan titik JPG. Nah, untuk titiknya itu bisa kita sebut dengan ekstensi. Nah, cara yang kedua sebenarnya hampir sama aja kayak cara yang pertama. Untuk melihatnya bisa dilihat dari tipe yang ada di Windows Explorer-nya, di mana aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows yang digunakan untuk membuka file pada lokasi folder tertentu. Jadi maksudnya itu kayak kita nyimpen format biasa gitu kan, ada yang contohnya PDF, Word, dan lain-lain. Nah, kalaupun gambar itu tipenya akan terlihat seperti PNG ataupun JPEG ya. Nah, selanjutnya untuk di format gambar ini terdapat dua contoh, yaitu ada bitmap dan juga vektor. Untuk bitmap sendiri yaitu merupakan struktur data yang mewakili susunan piksel warna yang ditampilkan pada layar monitor, kertas, atau media tampilan lainnya. Nah, di sini ada contoh dari gambar bitmap, bisa dilihat ketika di zoom maka tampilan pikselnya akan terlihat gitu. Jadi ketika di zoom itu bisa dibilang agak pecah, tapi itu tuh bukan pecah, namun susunan pikselnya itu terlihat gitu. Seperti yang dijelaskan tadi di awal. Nah, selanjutnya adapun dari kelebihan gambar bitmap ini, di mana gambar lebih realistis, terus dapat ditambahkan sebuah efek, dapat menjadikan gambar ini berupa gambar vektor. Untuk kekurangannya bitmap sendiri, dari kelebihan tadi ada pun kekurangannya. Yang pertama, ukuran filenya lumayan besar. Yang kedua, mudah pecah. Yang ketiga, penggunaan efek sangat bergantung pada kualitas. Nah, yang ketiga ini, maksudnya penggunaan efek sangat bergantung pada kualitas itu bisa dilihat karena terlihat sangat jelas susunan pikselnya, maka tidak sembarangan efek itu bisa masuk ke kualitas pada bitmap tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke vektor. Untuk gambar vektor sendiri, yaitu gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis komputer. Grafis vektor adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar saat ini. Nah, di sini ada contoh gambar vektor, bisa dilihat ketika di zoom, gambar vektor ini tidak terlihat sama sekali susunan pikselnya. Seperti perbedaan tadi bitmap, ketika di zoom, susunan pikselnya itu terlihat. Dan di kelebihannya, bitmap pun bisa dijadikan sebuah gambar vektor. Itu merupakan kelebihan dari gambar bitmap yang sebelumnya telah dibahas. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dari gambar vektor yaitu kualitas gambarnya stabil, ukuran file umumnya lebih kecil, dapat diubah menjadi 3 dimensi, dapat digunakan untuk membuat
gambar yang lebih simpel. Ini untuk kelebihan gambar vektor. Nah, tentunya di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa saja? Yaitu yang pertama, gambar hanya bisa berupa bentuk maupun garis. Aplikasi vektor lebih berat, lalu kemampuan mengolah gambar lebih terbatas. Warna akan terlihat lebih kaku. Di sini maksudnya warna terlihat lebih kaku, tidak bisa sembarangan kita merubah contohnya gambar vektor ke gambar bitmap ke gambar vektor itu tidak bisa sembarangan. Karena ketika kita mengubah, maka pasti akan ada saja warna yang tidak terubahnya. Contohnya seperti warna hitam. Hitam dalam bentuk garis ketika dirubah dari bitmap ke vektor, maka itu akan menghilang secara tiba-tiba gitu. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis format gambar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, bentar belum ya. Nah, ada jenis-jenis format gambar. Nah, yang pertama ada JPEG atau JPG. Nah, JPEG sendiri merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group yang disingkat dengan JPEG, merupakan skema kompresi file bitmap. Awalnya, file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran yang besar, sehingga tidak praktis. Dengan format baru ini, maka hasil foto yang semula berukuran besar, seperti JPEG, PNG, TIFF, GIF, yang berhasil dikompresi atau dimampatkan dapat menghasilkan sebuah ukuran yang kecil untuk JPEG ataupun JPG ya. Nah, yang kedua ada GIF, Graphic Interchange Format. Nah, untuk GIF sendiri yaitu merupakan format gambar asli yang dikompres dengan CompuServe. GIF memiliki kombinasi warna lebih sedikit dibandingkan JPEG, namun mampu menyimpan grafis dengan latar belakang background transparan ataupun dalam bentuk animasi sederhana. Format GIF hanya dapat menyimpan gambar dalam 8 bit dan hanya mampu digunakan metode grayscale, bitmap, dan index color. Nah, di sini GIF itu banyak kita temui ya. Jadi kalau kayak di mana gambar background-nya bisa bergerak, itu rata-rata menggunakan format GIF ya. Nah, selanjutnya ada TIFF atau Text Image Format File. Nah, merupakan sebuah format file terkompresi yang biasa digunakan pada sebuah desktop publishing dan juga merupakan sebuah format file bagi percetakan yang diindikasi dengan ekstensi. Format TIFF ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pencetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar. Contohnya kalau di fotokopian, itu ada kayak kita mau fotokopi buku dengan buku berwarna. Nah, biasanya para pengguna fotokopi itu menggunakan format file berupa TIFF. Gitu. Karena dengan ukuran yang sangat besar tentunya menghasilkan sebuah kualitas yang sangat baik. Nah, yang selanjutnya ada PNG, yaitu Portable Network Graphics, di mana PNG ini merupakan format gambar yang sangat baik untuk grafis internet, karena mendukung transparansi di dalam perambah browser dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diberikan GIF ataupun bahkan JPEG. Bisa disebutkan sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPEG dan GIF. Untuk tipe ini mampu untuk gradiasi warna. Nah, PNG ini biasanya kita suka temui di gambar-gambar ya tentunya Google ya di internet. Rata-rata kebanyakan itu JPEG ataupun PNG. Karena PNG ini sebenarnya dari kualitasnya, dari segi background-nya yang bisa dihilangkan, lalu kualitas gambarnya pun sangat baik, sehingga
banyak gambar-gambar yang dipublish di internet itu menggunakan PNG. Dan kalau JPEG itu sama bagus, cuman JPEG itu tidak terlalu banyak yang bisa dirubahnya. Ya kalau JPEG ya udah cuman gitu doang. Beda dengan PNG. Nah, selanjutnya ada software yang bisa digunakan. Nah, sebelum melanjutkan ke materi terakhir, kita telah membahas seputar bitmap, vektor, dan juga jenis-jenis format gambar. Nah, mangga apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Oh, boleh Rizky Anugrah, dipersilakan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, kalau perbedaan yang menonjol dari vektor dan bitmap, kira-kira apa ya? Saya masih bingung, Pak. Baik, terima kasih Rizky Anugrah untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri itu di mana vektor adalah serangkaian instruksi matematis yang udah dijelaskan tadi di awal, yang dijabarkan dalam bentuk grafis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Itu untuk vektor. Nah, untuk bitmap sendiri yaitu gambar bertipe raster yang mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan tertentu. Nah, kalau untuk bitmap sendiri, semakin rapat pikselnya, maka semakin baik kualitas gambar yang dihasilkannya. Sebaliknya, jika dipaksa diperbesar, akan terlihat pecah. Besar file yang dihasilkannya pun untuk bitmap itu cenderung lebih besar. Kira-kira begitu, Rizky Anugrah, bisa dipahami? Baik, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Jadi, kalau untuk keefektifannya itu lebih efektif mana ya? Antara bitmap ataupun bitmap. Ya, formatnya gitu, Pak. Baik, terima kasih sekali buat Miftah yang sudah bertanya. Bagus, Miftah. Untuk efektifnya sendiri sebenarnya lebih efektif bitmap. Kenapa bitmap? Karena bitmap ini memiliki format JPEG, GIF, serta tidak asing bagi kita yang sering melihatnya. Jadi, seperti biasa kalau kita menyimpan gambar itu rata-rata kebanyakan menggunakan JPEG. Jadi, untuk efektifannya sendiri bisa dibilang menggunakan bitmap. Seperti itu, Miftah? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada satu hal lagi, Pak, ingin saya bertanya, Pak. Oh, boleh. Jadi, Silakan, Miftah. berarti jadi jika kumpulan piksel semakin banyak, itu apakah semakin bagus juga untuk gambar yang dihasilkannya, Pak? Betul sekali, Miftah. Semakin banyak, berarti gambar yang dihasilkannya akan semakin baik dan juga jelas. Seperti dijelaskan tadi, ketika pikselnya semakin banyak, apalagi semakin rapat, maka gambar yang dihasilkannya pun akan sangat jelas dan terlihat lebih bagus lagi. Seperti itu, Miftah, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya, karena mungkin dari kalian sudah ada yang bertanya, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu software yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan gitu. Kita lanjut. Nah, ada SVG, yaitu Scalable Vector Graphic. SVG ini merupakan format gambar yang umumnya digunakan pada format gambar berbasis vektor. Keunggulan gambar berformat SVG adalah tampilannya yang tetap rapi meskipun diperbesar berkali-kali. Jadi SVG ini sebenarnya bisa dijadikan software atau bisa dijadikan format. Namun kelebihan SVG ini sebenarnya ketika gambar diperbesar, maka tampilannya itu tetap rapi, jadi kualitasnya itu sangat terlihat dengan jelas. Namun sangat sayang sekali, jarang orang untuk menggunakan format gambar SVG ini untuk saat ini gitu, karena kebanyakannya tetap JPEG dan juga
GIF ataupun PNG. Nah, selanjutnya ada GEM, Graphic Exchange Meta File, merupakan format grafik berbasis vektor yang digunakan oleh aplikasi berbasis GUI, Graphical User Interface, yang dikembangkan oleh Digital Research. Nah, selanjutnya tidak asing lagi ada AI ataupun Adobe Illustrator, di mana AI ini merupakan format file grafik berbasis vektor yang dimiliki oleh software grafik Adobe Illustrator sebagai format default dari pabrikannya. Gambar yang berekstensi AI apabila diperbesar atau diperkecil tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Ukuran file berformat ini biasanya besar karena belum mengalami kompresi. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita mengedit gambar di AI itu, maka ukuran filenya biasanya sangat besar karena yang kita tahu bahwa AI ini memiliki kualitas yang sangat tinggi gitu. Jadi bila mana kita tidak mengkompresi ataupun tidak memperkecilnya, maka gambar tersebut sangatlah besar gitu. Nah, selanjutnya yang tidak asing ada CDR. Ya, CDR ini adalah CorelDRAW. Untuk format file untuk software grafisnya sendiri yaitu bersifat vektor dan berformat default dari CorelDRAW-nya sendiri. Maksudnya default itu jadi bisa vektor ataupun bitmap. Gambar yang berekstensinya pun adalah CDR. Jadi ketika kalian men-save, maka akan ada tulisannya .cdr gitu. Apabila diperbesar atau diperkecil, melebihi resolusi tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Ini merupakan menurut saya pribadi kelebihan dari CorelDRAW gitu, karena selain sebenarnya mudah dan juga simpel, memiliki resolusi ketika kita mengedit sebuah gambar itu tidak akan pecah. Nah, yang terakhir sebenarnya ini disebut agak aneh, cuman emang bisa, tapi hanya sekedar untuk save ataupun kita mau ngeprint gitu, di mana PDF ini file yang sering kita diminta oleh percetakan atau saat di print out. Karena PDF juga merupakan sebagai format file vektor, biasanya jenis ekstensi PDF tersebut berfungsi. Jadi sebenarnya maupun ada juga kan Word ya, cuman kalau PDF ini di mana ketika di print out itu si tampilannya itu ya udah diem gitu. Kan biasanya kalau kita ke fotokopian atau ke tempat printer, ketika kita mengasih file bentuk Word, biasanya di laptop atau komputer kita satu ini udah rapi, ketika dibawa ke sana itu acak-acakan. Nah, itu kayak ya bikin pusing ibaratnya. Tapi kalau PDF itu akan tetap permanen seperti itu, dari ketika dibawa sampai dibawa pulang gitu. Nah, sekarang ada contoh penerapannya. Untuk setelah tadi kita membahas mengenai berbagai macam software yang digunakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin kalau tidak ada, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, contoh penerapan ini kenapa dalam CDR sebenarnya bisa di dalam Photoshop ataupun lainnya gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi CDR ini lebih mudah untuk dipraktekkan gitu. Nah, di sini saya sudah men-screenshot hasil saya ketika mencoba merubah gambar vektor ke bitmap. Nah, ketika kita masuk ke CorelDRAW, ya tampilannya seperti ini. Biasa tidak perlu ada yang di-setting kembali, tidak perlu ada yang diatur. Jadi ketika kita masuk, ya udah diamkan, tinggal kita klik OK saja gitu. Ibaratnya standarnya aja gitu, karena ini tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, untuk yang kedua ini saya contohnya adalah gambar Doraemon ya. Nah, di sini sebenarnya gambar Doraemon ini memiliki pixel ketika di zoom itu pecah gitu, karena ya ini saya dapat dari Google, dan ya biasanya di Google itu
eh, ketika kita lihat itu pecah gitu, jadi tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kita bisa merubahnya gitu. Nah, selanjutnya untuk merubahnya pun sebenarnya cukup gampang gitu. Gambar ini kita klik kanan, lalu maka ada pilihan gitu, ada edit bitmap, quick trace, centerline trace, dan outline trace. Nah, kita fokusnya di keempat itu aja. Nah, dari keempat itu kita pilihnya outline trace. Selanjutnya di outline trace terdapat line art, logo, detail logo, clip art, low quality image, dan high quality image. Nah, di sini kita menggunakan detail logo. Kenapa kita menggunakan detail logo? Karena kita akan merubah gambar vektor ke gambar bitmap, di mana ibaratnya memberikan sistematis kepada gambar vektor tersebut. Nah, maka akan terjadi yang disebut dengan power trace, di mana gambar ini pun yang semula vektor akan dikompresi atau dirubah ke bitmap. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, ada ibaratnya kalau kita tidak sembarangan warna gambar vektor itu bisa kita ibaratnya kita rubah ke gambar bitmap. Contoh seperti ini dilihat ada garis warna hitam yang hilang atau samar menjadi warna biru. Lalu ada tangan juga yang Doraemon warna putih menjadi hilang. Jadi untuk memilihnya sendiri kita tidak bisa sembarangan, dan kalaupun bisa kita memilih gambar vektor itu dari sumber yang jelas gitu, jangan asal-asalan dari Google, ataupun kalau bisa kalian membuat sendiri. Nah, baik, kali ini saya akan mencoba mendemokan merubah gambar bitmap ke vektor, lalu saya ingin mencoba share sedikit mengenai jenis-jenis format gambar yang tadi. Lalu saya juga ingin mencoba mencari-cari gambar berupa JPEG ataupun PNG dan lainnya. Nah, kali ini kita akan coba dulu terlebih dahulu ke Google. Nah, gambarnya sebenarnya seperti tadi, Doraemon. Di sini kita akan mencarinya gitu ya. Oke, kita cari. Nah, Doraemon. Nah, di sini sudah terlihat ya gambar Doraemon banyak malah ya jika kita cari kita carinya yang PNG atau JPEG karena kebanyakan di sini sebenarnya PNG gitu. Apakah ada? Nah, seperti ini contohnya. Ini merupakan PNG. PNG itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu di belakangnya kotak-kotak yang artinya si background tersebut bisa dirubah gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini PNG di mana gambar latar itu bisa dirubah. Misal kita ingin backgroundnya itu taman ataupun rumah Nobita, bisa saja diganti. Nah, makanya sebenarnya kebanyakan di Google atau di internet itu kebanyakan PNG atau JPEG, nggak lain-lain. Kalau seperti GIF terus yang lainnya gitu, itu biasanya dia harus kita cari dulu ke website baru nemu. Adapun kalaupun di gambar itu tidak banyak, hanya sedikit. Makanya kebanyakan kalau di Google itu PNG ataupun JPEG ya, karena supaya kita mengedit gambarnya pun lebih mudah, merubah latar belakangnya pun lebih mudah, seperti itu. Banyak sekali PNG bisa dilihat, dan Doraemonnya pun lucu-lucu ya, ini bisa diedit, lalu kita tambahkan kita membuat tugas project ataupun gambar gitu. Seperti ini, Doraemon mau ditulis di atas ataupun di bawah kita punya gambar, kita ditambahin itu bagus. Nah, seperti ini juga PNG. Kalau JPEG seperti apa, kita coba.
Nah, JPEG sebenarnya seperti ini sih. Ini JPEG, ini gambar ini. Nah, ini tuh JPEG. Gitu. Nah, kita coba save satu aja ya gambar. Sebenarnya saya sudah nyiapkan yang tadi di PowerPoint pun gitu. Nah, ada Doraemon kan. Ini JPEG yang masuknya kita. Jangan JPEG deh. PNG yang tadi. Nah, coba ini ya. Save image. Doraemon PNG. Kita save. Nah, sudah. Kita ke filenya. Nah, ini dia. Ini merupakan Doraemon PNG dan yang nanti akan saya demokan yaitu yang Doraemon 2 ini. Nah, properties untuk melihatnya, nah ini PNG file gitu. Terus properties Doraemon JPEG gitu ya, gitu seperti itu. Nah, kali ini software yang akan digunakan untuk software yang akan digunakan kalau saya itu menggunakan CorelDRAW, sebenarnya bebas. Kita buka terlebih dahulu CorelDRAW-nya. Sebenarnya bebas, kalian mau menggunakan Photoshop bisa, AI bisa, terus apalagi ya, seputar editing gitu, itu bisa. Cuman di sini saya rekomen buat awal pembelajaran lebih baik menggunakan CorelDRAW karena CorelDRAW itu mudah itu dalam artian bisa dibilang nggak terlalu bingung gitu ya. Bingungnya gimana? Kalau setahu saya Photoshop itu contohnya seperti gini, objeknya itu harus kita sesuaikan, kita harus membuat objek terlebih dahulu seperti gambar dan itu menurut saya memakan waktu untuk kita belajar gitu. Jadi kalau ada yang mudah kenapa enggak gitu ya. Nah, sudah tampilan seperti ini, kita langsung saja ke new document. Seperti yang di PowerPoint tadi, nah untuk di new dokumennya pun kita di sini ya udah nggak usah dirubah apa-apa lagi karena ini cuma settingan kertas. Karena tujuan utama kita untuk merubah gambar bitmap ke vektor. Jadi ya udah seperti ini aja, nggak usah dirubah-rubah lagi. Kita klik OK. Nah, ini kan ada ukuran kertas ya. Ini ukuran kertas di mana kita masuknya di sini di ukuran kertas. Nah, ini gambar yang akan kita vektorkan gitu. Kita akan coba. Caranya itu sebenarnya bisa di copy paste ataupun diseret. Kalau saya sih senangnya diseret ya. Nah, kita masukkan, kita zoom. Nah, bisa dilihat kan susunan partikelnya di sini terlihat tuh, garis hitam, terus garis abu-abu, putih, hitam, putih. Itu terlihat susunan partikelnya dengan jelas malah. Jadi sehingga kalau menurut saya gambar ini pecah gitu kalau kita zoom ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang tadi di PowerPoint, cukup kita select gambarnya. Nah, lalu kita pilih klik kanan. Nah, di sini ada kan? Nah, di sini ada 4, yaitu ada Edit Bitmap, Quick Trace, ada Center Line Trace, ada Outline Trace. Nah, tapi kita menggunakan yang Outline Trace. Nah, di Outline Trace juga di sini ada Line Art, Logo, Detail Logo, Clip Art, Low Quality Image, dan High Quality Image. Di sini kita memilih Detail Logo untuk mengekspor gambarnya. Ekspor itu merubah ya, bisa merubah, bisa. Nah, kita lihat sedang proses. Nah, gambar pun yang tadinya bitmap sekarang sudah menjadi vektor.
Kita klik OK. Nah, bisa dilihat perbandingannya kalau yang ini tuh bitmap, ini vektor. Nah, ketika kita zoom, nih kita dekatkan lah ya. Tuh, terlebih jelas gitu gambar Doraemonnya. Namun di sini seperti yang saya bilang, untuk merubah gambar itu bitmap ke vektor itu kadang ada saja kayak garis yang hilang. Contohnya, nih, nah ini garis tuh hilang gitu. Mungkin ini ketutupan gitu ya, melebar gitu. Tuh ini apa? Hilang. Terus juga, nah si tangan Doraemonnya juga apa? Yang semula ada putih jadi biru, lalu kantong Doraemonnya juga yang ada garis hitam jadi putih semua, dari sini juga menjadi merah, hanya 2 warna, dan makanya saya di awal bilang karena terutama untuk warna gitu, untuk merubah ke vektor itu sebenarnya kita untuk merubahnya itu lebih enak sendiri, bikin sendiri gitu. Cuman karena tapi sebenarnya untuk dari internet pun gampang gitu ya, seperti ini hasilnya gitu. Kalaupun mau sempurna kita harus cari lagi yang kualitinya emang bener-bener bagus gitu. Tapi kan di sini saya mencoba menemukan sesuai apa yang telah dijelaskan tadi. Seperti ini susunan partikel yang terlihat, dan ketika di vektor maka menjadi seperti ini. Setelah ini kita lanjutkan untuk ke ekspor gambar. Nah, di sini ada save as type. Kita dari awal. Nah, di sini ada TGA, ada TIFF, ada GIF, PDF, ada PNG yang tadi sudah dibahas. Lalu ada AI, PFB, BMP. BMP-nya pun ada 2, tapi beda ya. Lalu ada COL, ada CGM, CMX, ada 2, ada yang Etchen, ada yang Legacy. Ada yang Corel Photopaint juga, lalu ada Cure, Windows 3X, ada Doc, Word for Windows, ada DWG AutoCAD, DXF AutoCAD juga, cuman beda file ya, beda penyimpanan. IMF, Incharge Window Metafile, ada IPS, ada FMV, ada GIMP, ada GIF, ada ICO, IMG, JP2, lalu ada JPEG, Match, ada PCX, ada PDF, ada PCT, PLT, PNG, lalu ada PSD, ada RTF, ada SCT, ada SVG, ada SVG-Z, gitu. Berbeda pastinya ya. Ada SWF, ada TGA, ada TIFF, ada TTF, ada TXT. Nah, di sini ada WMF, di sini ada WP4, WP5, WPD, WPG, WSD, dan WPXPM. Di sini kita akan menggunakan JPG. Nah, JPG. Kita cari dulu. Nah, JPG. Nah, kita ekspor. Tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini karena 2 gambar kita sandingkan. Nah, tugasnya nanti kalian itu akan membuat seperti ini berkelompok setelah yang tadi dibagikan gitu ya. Cukup mudah sih sebenarnya, cukup kalian menganalisa, terus kalian coba merubahnya dari bitmap ke vektor, dan untuk softwarenya saya bebaskan. Cuman rekomendasi saya menggunakan CorelDRAW. Kenapa menggunakan CorelDRAW? Supaya gambar supaya tidak perlu menggaris objek atau hal lainnya gitu, karena hal-hal yang tidak diinginkan kita hindari gitu. Sebenarnya mudah untuk dicobanya. Nanti kalian analisa, terus bagaimana perbandingannya, kalian nyaman lihatnya menggunakan vektor atau bitmap, lalu selebihnya kelebihan dan kekurangannya seperti apa, perwakilan kalian presentasikan.
Setelah itu ya ini settingan yang biasa aja, kita hide, coba, lalu pilih OK. Nah, ini dia gambarnya. Ini untuk JPEG gitu ya. Kita coba lihat. Nah, terlihat kan di sini bahwa perbandingan kiri dan kanan, bitmap dan vektor gitu. Terus kita coba lihat properties ya JPEG. Sekarang kita akan mencoba save file gitu. Nah, coba kita menggunakan PDF. Seperti apa PDF ya? Kan biasanya PDF itu kan buat dokumen atau apa gitu. Cuman sebenarnya ini merubah format file. Jadi kayak langsung saja PDF buat di print gitu. Karena kan seperti yang dijelaskan tadi bahwa PDF itu biasanya oleh di fotokopian gitu ya. Yang nantinya dicetak gitu, karena supaya si tulisan ataupun gambar tidak berubah ketika dibawa ke fotokopian untuk dicetaknya. Banyak rata-rata kasus yang seperti itu. Kalau dokumen itu kan biasanya di rumah kita sudah benar, sudah nggak ada masalah, ketika dibawa berubah, dan itu membuat kita kayak bingung sendiri gitu ya. Bitmap dan vektor, PDF export, oke? Oke saja. Nah, kalau PDF seperti ini, berbeda dengan JPEG ya. Kita coba lihat di properties. Oke, PDF. Kita coba buka, penasaran seperti apa gitu ya. Nah, ternyata seperti ini. Ya, nggak jauh beda sih sebenarnya mah ya. Yang tadi cuman filenya, format filenya yang membedakannya gitu. Kita coba lagi. Explore lah, hitung-hitung di materi baru ini. GIF ya. Coba Oke, GIF kita ekspor. Nah, untuk GIF di tampilannya pun berbeda di sini ya, di pengaturannya. Namun sebenarnya ini buat yang benar-benar kalian mau nyoba, bisa ini kayak color palette dirubah. Nah, gitu. Itu bisa kan GIF itu biasanya stiker ya, gambar yang bergerak gitu. Jadi otomatis jangan sampai salah. Kalau salah dia tidak akan bergerak gitu. Nah, kita coba mengekspornya. Oh, ini. Bentar. Nah, bisa terlihat kan perbandingannya, JPEG di sini putih, di sini biru gitu. Itu mempengaruhi. Karena kan tadi ketika kita ekspor, si latar belakangnya GIF itu hilang sebenarnya. Sudah berubah jadi GIF ya di sini. Type file-nya kita coba buka seperti apa GIF itu. Nah, di sini seperti gini ya contohnya. Sebenarnya GIF ini ada kayak software khusus untuk membuka. Contohnya kayak PDF lah. Nah, PDF kalau kita nggak punya software PDF, maka dia akan seperti ini gitu. Kecuali kalau kita punya, maka dia akan otomatis seperti ini gitu. Jadi bisa juga kita ke foto, cuman ada juga software bawaannya gitu. Untuk perbedaannya sih sebenarnya sama, cuman di sini latarnya tidak ada, kalau di JPEG ada. Kita coba lagi. Targa ya. Targa itu bagus, Targa. TGA. Nah, ketika di-convert ke bitmap,
ini settingan dari Targa gitu, berbeda dengan JPEG, PDF, dan lainnya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia Targa. Targa berbeda ya kayak PDF. Nah, contoh saya kan ada Photoshop, maka dia akan otomatis membentuk filenya seperti ini gitu. GIF ini pun ada softwarenya, cuman mungkin saya tidak ada gitu. Jadi sehingga dia tidak membentuk file seperti ini gitu. Coba properties. Nah, TGA file. Nah, kalau ada, maka si gambar di sini tuh pun di sininya juga berubah gitu. Targa open width-nya disarankan menggunakan Adobe Photoshop CS6 gitu. Recommend-nya seperti ini. Microsoft Edge biasanya kalau membuka PDF, kalau di saya PDF ya foto biasa. Nah, GIF, nah foto, cuman karena nggak ada bentuknya foto gitu, GIF ya. Kita coba lagi. Di TIFF, kita coba seperti apa TIFF ini. TIFF ya, TIFF. Nah, TIFF ini seperti Targa tadi. Nah, sudah gitu kalau TIFF. Nah, ini TIFF. Tuh ya, hampir sama sebenarnya. TIFF ini juga tidak ada softwarenya, cuman Windows. Nah, cuman disarankan itu menggunakan Windows Photo Viewer. Di sini pun format gambarnya pun berbeda gitu dari yang lainnya. Kita coba lagi ya. Banyak di sini itu. AI ya, coba AI. AI itu seperti Photoshop, cuman ini ilustrasinya. AI. Tuh, Adobe Illustrator ya. Apakah bisa? Kita coba. Oh, bisa ternyata. Nah, ini dia AI. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan AI ya. AI ini tuh saya ada AI, cuman nah, aplikasinya itu belum terinstall, jadi dia bentuknya seperti ini. Berbeda halnya kalau sudah terinstall, dia akan membentuk gambarnya contohnya seperti PDF ataupun Targa. Nah, ini untuk AI dia sudah berubah menjadi AI dan ini tidak bisa sembarangan dibuka gitu. Kayak misalnya contohnya kita ingin membuka menggunakan foto, itu tidak bisa gitu. Nah, coba kita menggunakan Corel Draw-nya. Mana sih? Oh, kalau Corel Draw itu seperti ini. Save as, kita pilih save. Bedanya save dengan save as, kalau save itu ya kita save sekarang gitu. Jadi, tapi otomatis sudah save folder gitu. Nah, kalau save as, kita bisa milih foldernya mau ditaruh di mana. Nah, CDR kan. Nih, coba ya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, berhubung saya sudah menginstal CDR yang sekarang dipakai, maka bentuknya seperti ini gitu. Jadi ada gambar logo Corel dan yang artinya ini bisa digunakan menggunakan Corel. Nah, disarankannya untuk membukanya juga menggunakan Corel Draw. Tipenya pun juga sudah Corel Draw X8 Graphic CDR. Gitu. Kita coba deh lagi. GEM, tadi kita sempat ngebahas GEM, nanti kita terakhir akan mencoba PNG ya. Nah, kalau GEM ekspor itu seperti ini. Nah, GEM sama dia juga ada aplikasinya, cuman saya belum menginstalnya. Belum ada aplikasi yang terinstall dan untuk format filenya pun sudah berubah menjadi GEM file ya.
Nah, yang terakhir kita akan mencoba menggunakan PNG. PNG tadi udah belum ya? Oh, belum ya PNG. Kita coba PNG. Oh, sudah PNG. Nggak apa-apa, kita coba save yang ini. Nah, kalau PNG pun sama seperti ini gitu. Jadi di pengaturannya pun di optionnya ada warna, lalu color palette seperti tadi gitu. Karena PNG itu kan backgroundnya rata-rata bisa dihapus. Nah, kayak contohnya transparan. Nah, jadi transparan ini bisa dihilangkan gitu. Karena kalau kita salah sedikit, maka dari PNG ini tidak akan berfungsi gitu. Jadi PNG yang sudah dijelaskan tadi di awal kan merubah background gitu yang di belakangnya hilang atau kita rubah pun bisa. Jadi seperti itu. Oke, mana PNG? Nah, ini ya PNG. Nah, Photos bisa menggunakan Photos ya. Apakah ada yang bisa kita coba kembali? Nih ya, PSD. PSD itu menggunakan Photoshop. Nah, seperti ini. AI itu sebenarnya harusnya seperti ini. Cuman karena si gambarnya ini kan polos, harusnya ada gambarnya AI. Cuman karena saya belum menginstal, belum ada, jadi dia blank. Gitu. Tuh di rekomennya pun menggunakan Adobe Photoshop CS6 yang artinya format filenya adalah PSD. Ini yang nah, untuk ekstensi filenya pun di sini ada kan terlihat tuh, titik PSD. PDF coba kita lihat apakah ada titik PDF. Targa coba kita lihat titik TGA. TIFF coba ekstensi filenya titik TIF. Seperti itu. Nah, mungkin kita sekali lagi ya, karena banyak ini, cuman hanya beberapa yang kita coba, nggak semua gitu ya. SVG tadi ada, coba kita seperti apa sih SVG ini gitu. Nah, seperti ini untuk mengekspornya, jadi setiap ini tuh beda-beda gitu. Nah, SVG ini dia itu harus online dalam artian menggunakan software Internet Explorer gitu, karena tipenya adalah SVG dokumen .svg gitu. Karena saya ada Internet Explorer, maka dia ada gambarnya. Seperti itu. Nah, karena saya sudah mencoba, lalu sudah mencoba mengekspor beberapa file di sini gitu, maka selanjutnya giliran kalian untuk mengerjakannya sesuai dengan kelompok yang awal sudah dibagikan. Silahkan cukup satu aja, yaitu kalian merubah menjadi ya JPEG lah, JPEG aja gitu. Seperti ini, JPEG, lalu gambarnya pun kalian dari bitmap ke vektor gitu kalian rubah, lalu kalian analisa, kalian enaknya melihatnya menggunakan bitmap atau vektor, dan selanjutnya analisa, lalu beri kesimpulannya. Kesimpulan setelah kalian mengerjakan perwakilan dari setiap kelompok. Setelah itu, maka terakhir materi ini kita cukupkan, oke? Baik, waktunya 10 menit atau 20 menit, silahkan kalian kerjakan dan berunding dengan kelompoknya. Oh ya, waktunya 20 menit saja dan mempresentasikan setiap masing-masing kelompok, oke? Silakan kalian coba.
Nanti saya panggil satu persatu. Baik? Nah, mungkin dari saya cukup sekian gitu untuk penjelasannya dari awal sampai akhir, dan juga berhubung waktu masih ada, tadi di awal saya ada tugas kelompok. Nah, untuk kelompoknya dibagi menjadi 2 dan bebas milih dengan siapa saja. Nah, silakan kalian kerjakan. Untuk LKPD-nya akan saya share di link di bawah ini, waktu 20 menit, lalu presentasikan setiap masing-masing kelompok. Silakan untuk perwakilan anggota kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Iya, baik Pak. Kalau begitu, mungkin dari kelompok 1 dulu ya Pak. Baik, dipersilakan. Ya, diwakilkan oleh saya sendiri. Baik, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 itu menyimpulkan bahwa gambar vektor memiliki kualitas gambar yang stabil. Tentunya ketika kita zoom in gambar tersebut tidak akan pecah dibandingkan dengan gambar bitmap. Seperti itu, Pak, kesimpulannya. Betul sekali, Hanum. Dari kelompok 1, tentunya gambar vektor untuk dilihat sangatlah stabil. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2, dipersilakan untuk perwakilannya. Ya, baik Pak. Untuk kelompok 2 mungkin akan diwakilkan oleh saya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, itu tentunya kami memilih gambar vektor. Selain dari kelompok 1 sebutkan, untuk gambar vektor sendiri, dari penyimpanan gambarnya itu bisa dibilang cukup efisien, Pak. Betul sekali, Nur Mauludina dari kelompok perwakilan 2. Nah, tentunya gambar vektor sendiri memiliki banyak kelebihan dan yang sangat menarik untuk dicoba. Namun, bukan berarti bitmap tidak menarik untuk dicobanya. Baik, setelah tadi dipresentasikan, semua kelompok telah menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya gitu, bagi kalian gitu. Nah, tentunya hari ini kita telah mempelajari banyak hal mengenai format gambar, di mana ada jenis dari format gambar itu sendiri, lalu kita mengetahui perbedaan dari gambar bitmap dan vektor, serta tadi sempat mencoba mengaplikasikan kepada software yang telah dicontohkan, yaitu CorelDRAW gitu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya akan ada tugas melanjutkan ke materi yang akan dibahas. Untuk tugasnya yaitu membaca materi yang akan dibahas, agar materi yang disampaikan cukup dapat dipahami ketika pembelajaran berlangsung. Sebelum pembelajaran kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup. Karena pembelajaran telah usai, maka dari itu sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa akan dipimpin oleh saya secara langsung. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya yang sudah dapat menyempatkan waktunya hadir. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, ada hikmahnya. Saya tutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.